Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس برقية ما لم تكن شركا. الحديث. Pertama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita semuanya berbagai macam kenikmatan. Di antaranya ialah kenikmatan iman dan Islam. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya serta kepada umatnya senantiasa menjalankan syariatnya sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para peserta pelatihan ruqyah syar'iyyah gelombang ketiga. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di haflah yang insyaallah penuh berkah ini. Ini semata-mata Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan, hidayah, taufiknya, sehingga kita bisa melangkahkan daripada kaki kita, kita bisa menggerakkan daripada hati kita. Ini merupakan adalah karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Oleh karenanya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, ini merupakan pertemuan yang ketiga. Yang keempat, afwan. Pertemuan yang keempat, besok terakhir ya. Pertemuan yang keempat ini kita akan membahas sedikit materi yang kemarin belum terselesaikan, kemudian berikut praktek. Nah, dalam kesempatan pertemuan yang keempat ini kita akan praktek. Ya, kita akan praktek. Yang pertama, praktek meruqyah diri sendiri. Yang kedua adalah praktek meruqyah orang lain. Maka perlengkapan harus disiapkan ialah siapkan dawa ruqyahnya. Bagi yang ada, bagi yang belum ada, ya pakai air saja. Siapkan air putih. Kemudian siapkan dawa ruqyah. Ya. Kemudian siapkan pasien yang sakitnya. Kemudian siapkan HP-nya untuk merekam, karena nanti harus direkam sehingga ketika direkam dikumpulkan agar nanti saya bisa melihat sejauh mana perkembangan dan keberhasilan rekan-rekan ya ketika meruqyah. Nanti ada koreksiannya, kalau salah saya koreksi. Makanya harus dikumpulkan. Dan ini merupakan syarat kelulusan pelatihannya ya. Karena bagaimana mungkin saya bisa melihat atau menilai kalau nggak ada soalnya yang diberikan kepada saya, yang saya nanti saya cek betul enggaknya ya. Makanya penting harus direkam. Baik, coba saya akan sapa dulu terlebih dahulu teman-teman. Bapak Dadan hadir, Pak Arif hadir, Pak Budi Firmansyah hadir, Pak Fajar, Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Makassar, Pak Budi, Pak Ali, kemudian Ayah Royan, kemudian Bapak Opik dari Bandung hadir, Pak Waryo juga hadir, kemudian dari Brebes Ayah Royan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Blora, Bapak Arif ya, Bapak Fajar ya, Bapak Sri, insyaallah ya, Bapak Askar dari Flores, kemudian dari Bangka Selatan ya, Pak Bahar, Pak Husaini, assalamualaikum, waalaikumsalam dari Tapin, Kalsel, Kang Azmi dari Padalarang ya. Ibu Wade Dahlia, namanya Yaya ya.
hadir, Abi Jad hadir. Ya. Kita ditemani 22 orang yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Banyak di antara rekan-rekan yang ini yang nggak bisa hadir karena ada uzur. Sebagian ada yang kerja, sebagian mungkin karena faktor sinyal dan sebagainya. Baik, saya pengen tahu. Silakan rekan-rekan yang sudah menyiapkan pasiennya, yang sekarang sudah hadir di hadapannya, di sampingnya, silakan. Coba dikomentari. Kalau yang sudah ada pasiennya, bilang saya ada, gitu. Dikomentari, ditulis saya ada pasien. Silakan. Bagi yang sudah ada pasien, sudah membawakan pasiennya, dikomentari, dicek, saya ada pasien. Begitu supaya saya bisa ngukur. Ini yang bisa membawa pasien ada berapa ini? Coba siapa yang udah bawa pasien? Ayo. Cek siapa? Kalau ada yang sudah bawa pasien, silakan diisi di kolom komentar saya sudah ada. Saya ada Ustaz tapi istri sendiri. Ya nggak apa-apa, yang penting sakit. Patokannya sakit ya, ada gangguan. Kalau istri ada gangguan ya gak apa-apa, istri aja yang dekat. Bapak Askar ada istri katanya. Pak Fajar belum ada, ruqyah mandiri. 2 apa? Sekarang prakteknya 2 ya. Ruqyah mandiri sama ruqyah orang lain. Ruqyah mandiri sama ruqyah orang lain. Bapak Soibul Kafi ada. Siapa lagi yang ada? Baru 2 ini. Sisanya mana? Pak Gusri ada, alhamdulillah 3. Siapa lagi baru 3 ini? Bapak Dadan istri katanya ada. Pak Eko ada juga alhamdulillah. Kafiza, Bapak Kafiza ada. Siapa lagi? Ada ya, alhamdulillah ya. Kang Azmi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa ini? Ratu Tafiza. Ada alhamdulillah kebanyakan ada ya. Siapa lagi yang ada? Istri, yang gampang istri ya. Saya ada pasien cuman sambil jaga malam, nggak apa-apa, ruqyah aja sambil jaga malam. Nggak masalah. Tapi takut nggak maksimal lagi kerja soalnya. Oh, hujan ya, sama di sini juga lagi hujan nih. Ada lagi yang lain yang bawa pasien? 2 sekarang ya, ruqyah mandiri sama ruqyah orang lain. 2 sekarang kita prakteknya. Jadi kita harus praktek. Teori tanpa praktek susah, nanti gak bisa. Harus bisa itu ketika dipraktekkan, harus action. Kita kalau belajar tinggi-tinggi, kalau nggak dipraktekkan ya kurang bermanfaat. Harus dipraktekkan karena ini ilmunya ilmu praktisi ya. Ruqyah itu ilmu praktisi, bukan ilmu teori saja. Jadi kalau harus praktek, harus kita terjun. Kalau nggak terjun susah nanti jadi praktisinya. Yang baru datang silakan ya, sediakan dawa ruqyahnya, sediakan pasiennya, sediakan alat rekamnya. Alat rekamnya boleh HP, boleh kamera. Jadi yang satu untuk live streaming, yang satu untuk merekam. Gimana kalau punya satu HP-nya? Berarti matikan live streamingnya, gunakan untuk merekam. Jadi kalau punya satu HP-nya, matikan live streamingnya, kemudian tapi nanti ya belum dimulai ini baru cek doang.
Nanti tunggu arahan saya. Alhamdulillah saya lagi ruqyah kok pasien COVID-19 nih. Via online. Boleh. Tapi usahakan pasiennya itu harus offline ya. Usahakan pasiennya harus offline. Kalau online nanti ada pelajaran tersendiri, ya. Tapi kalau nggak ada silakan, nggak apa-apa, online juga. Usahakan offline dulu kalau untuk belajar. Nunggu istri lagi mimiin bayi, Ustaz, atau nanti anak saya yang susah fokus. Oh iya nggak apa-apa, silakan. Yang nundurin dulu ininya, bayinya, silakan. Ada yang lagi kerja. Silakan. Ini saya ngecek ya, yang bawa pasien tulis saya bawa pasien. Yang sudah bawa pasien tulis di kolom komentar saya bawa pasien. Yang baru hadir. Baik, sebelum praktek saya akan jelaskan di WhatsApp ada yang bertanya tentang teknik penyembelihan ya. Sebelum praktek ini kita materi dulu sebentar ya. Untuk penyembelihan itu adalah teknik terakhir ya. Ini teknik bil ghaib kan, karena kita tidak tahu. Menyembelih di sini bukan pakai pisau ya, bukan pakai pisau betulan, nanti pasiennya mati. Maksudnya tetap pakai tangan. Kita minta kepada Allah tangan ini supaya Allah rubah menjadi senjata yang bisa menghabisi jin. Maksudnya begitu. Jadi makanya ada teknik bil zahir, ada teknik bil ghaib. Bil zahir itu asli dia menggunakan tangan. Kalau bil ghaib itu dia cuma perwakilan saja, secara simbolis. Adapun Allah merubah tangan kita menjadi pedang ataupun berubah menjadi senjata, itu urusan Allah. Bisa jadi nggak berhasil, berarti urusan Allah. Bisa jadi berhasil, berarti Allah yang memang menghendaki. Tapi pengalaman saya, terkadang Allah menghendaki, terkadang enggak ya. Dan ini adalah teknik-teknik jalan terakhir ketika pasiennya itu, atau bukan pasiennya, jinnya itu ngeyel, kemudian tidak mau bertobat, dia tidak mau keluar. Jadi tetap dia itu dalam tubuh pasien, ingin menghancurkan pasien, itu kan berbahaya. Makanya teknik terakhir, eksekusinya terakhir. Dengan cara apa? Dengan cara kita membacakan, silakan ditulis ya, bawa buku catatan ya. Kalau pelatihan, usahakan bawa buku catatan ya, bawa Al-Quran juga. Ini doanya ya, ayatnya. Yaitu surah Al-Anfal ayat 17. Itu ayat untuk menyembelih jin, untuk menggook jin, menyakiti jin dengan cara menyakitkan ya. Ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wama ramaita idh ramaita walakinallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Itu ayatnya. Jadi ayat untuk teknik penyembelihan, untuk penyembelihan jin itu menggunakan ayat 17 dalam surah Al-Anfal. Sekali lagi, catat ya. Surah Al-Anfal ayat 17. Ayatnya berbunyi, falam taqtulu walakinallaha qatalahum wama ramaita idh ramaita walakinallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Itu ayatnya ya. Tadi ada yang bertanyakan di WhatsApp, ada yang bertanya.
Nah, kemudian untuk pembahasan yang kemarin belum terbahas, saya akan lanjutkan, yaitu tentang kemarin kita sudah membahas tentang uslub atau kaifiyat ataupun teknik dan cara-cara ya. Sudah banyak kita pelajari mulai dari teknik perintah, tiupan, usapan, tepukan, tekanan, kemudian cabutan, pukulan dan tendangan. Silakan dipergunakan, disesuaikan dengan pasiennya, disesuaikan dengan keadaannya. Ya, semakin tidak berasa tekniknya, naikkan level tekniknya. Dari perintah naikkan ke tiupan, naikkan ke usapan, naikkan ke tepukan, naikkan ke tekanan, ke pencabutan, pukulan dan tendangan. Ya, itu disesuaikan dengan kasusnya. Kalau kasus susuk dicabut, bukan diusap, karena dia kan memasukkan benda ya, menancapkan kepada tubuh seseorang. Begitu. Kalau jinjang ngeyel pakai kekerasan, silakan dipukul, ditendang, boleh. Ya. Ada teknik-teknik secara gaib tidak kelihatan, tapi ini sangat berpengaruh kepada jin, tersiksanya jin. Pembakaran dengan menggunakan ayat kursi, pembentengan. Ayat pembenteng sudah kemarin ya dijelaskan ya. La ilaha, doanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu. Kemudian teknik penguncian pakai surah Yasin, wa ja'ala min baini aydihim sadda ya, atau diteruskan wa ja'ala min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Itu doanya. Kemudian penyembelihan sudah tadi kan, Al-Anfal ayat 17. Teknik isyarat, dia menggunakan isyarat telunjuk, itu boleh, isyarat mata juga boleh ya, yang penting tidak dipegang. Doanya sama, doanya ayat ruqyah yang saya kirim di PDF. Kemudian racunan, kalau untuk meracun itu pakai media ya, pakai wasail, pakai herbal. Ayatnya di surah Ghafir kemarin, ayat berapa Ghafir? 34 ya, kalau saya 34. Dukhan, ad-dukhan ayat 34 tentang buah zakum. Untuk meracun jin ayatnya yaitu ialah ad-dukhan ayat 4 ayat 43 ya sampai 45. 43 sampai 46. 43 sampai 46 itu untuk meracun jin. Untuk nyiksa pakai doa-doa ruqyah seperti biasa ya, yaitu standar lah, pakai doa ruqyah yang saya kirim di PDF. Jadi yang menentukan teknik ini yaitu adalah tangan ya, pengaruh tangan kita. Kemudian pengaruh tangan kita, pengaruh bacaan juga, kemudian niat. Nanti niat yang akan mengubah. Niat ini yang akan menjadikan merubah efek dahsyat ya. Kalau kita membacakan dengan niat mengunci, kita tiupkan ke tangannya, terkunci dia. Kita bacakan ayat untuk menyembelih, kita sampaikan kepada Allah dan berdoa, dan kita niat untuk menyakiti, nanti akan berubah menjadi senjata tangan kita. Pembakaran juga sama, pembakaran kita tinggal ubah niatnya, ya Allah semoga engkau menjadikan ayat kursi ini menjadi pembakar, nanti akan terbakar jinnya. Jadi niat itu penting. Kita niatkan jin itu supaya terbakar, terkunci, kemudian teracun dan sebagainya. Kuncinya di situ ya. Jadi gak usah ambil pusing. Mudah ya, insya Allah mudah. Nah, yang seterusnya ialah wasail. Sekarang akan membahas tentang wasail. Wasail itu apa? Wasail itu ialah wasilah, media ya, atau pelantara. Wasail itu jamak dari wasilah. Meruqyah dengan perantara itu boleh ya.
Meruqyah dengan pelantara dengan media-media tertentu boleh. Yang pertama kita boleh meruqyah dengan menggunakan madu. Boleh. Kita meruqyah dengan menggunakan madu itu sangat sangat boleh. Atau meracun jin menggunakan madu boleh. Saya pernah meracun jin menggunakan madu. Jinnya jin beringas ya, jin harimau. Ketika dia racun, kemudian dia lemah. Pada saat diruqyah dia nggak bisa beraksi apa-apa. Begitu ya, tidak. Nah itulah ya. Jadi pakai madu bisa, Yang kedua pakai habatus sauda bisa, ya. Pakai habatus sauda bisa jadikan media ruqyah. Nah, kemudian pakai minyak zaitun juga bisa. Kemudian pakai daun bidara juga bisa, ini yang populer. Pakai daun bidara ya. Saya punya produk namanya Dawa Ruqyah, itu terbuat dari 100% daun bidara. Kemudian sudah diubah berbentuk minyak. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mempermudah saja. Saya buat ramuan Dawa Ruqyah itu sebenarnya untuk mempermudah. Karena kalau ketika saya meruqyah pakai daun bidara susah nyarinya, kadang kita nggak bawa kan begitu. Apalagi kalau dulu itu saya kebanyakan spontan, nggak ada persiapan, tiba-tiba disuruh aja. Nah itu begitu juga para peruqyah yang lain, terkadang memang nggak persiapan. Makanya saya buatkan Dawa Ruqyah itu untuk mempermudah peruqyah. Jadi ketika peruqyah itu dia meruqyah harus bawa amunisi ya, harus bawa amunisi. Yang antaranya media yang minimalnya daun bidara lah. Ya simpel tuh ya tadi dia udah berbentuk cair ya. Jadi kalau cair itu nanti akan menyatu. Nah ini kan, kalau ini kan cair dia. Jadi kalau cair itu enaknya dia ini bisa digunakan. Jadi wasail ini baik madu, habatus sauda, zaitun, kemudian bahkan air putih juga bisa. Minimalnya air putih. Usahakan ya pakai herbal ya. Ini bisa digunakan media-media tadi, baik daun bidara, madu, habatus sauda, zaitun, atau air putih juga bisa digunakan untuk mengeluarkan jin bisa. Ya, mengeluarkan jin bisa. Kita bacakan ayat ruqyah yang sebagaimana yang saya ajarkan. Bacakan kepada herbalnya, kepada medianya. Nanti dia akan mengeluarkan jin-jin yang ada dalam tubuh. Tempo hari Pak Budi ya, istrinya Pak Budi ini, peserta pelatihan yang sekarang yang diikut ini, yang tadi nge-share pasdu, itu beliau kan praktisi bekam. Nah itu ketika beliau Dawa Ruqyah nyampe kemarin, nyampe tanggal 19, saya kirim tanggal 16, nyampe tanggal 19. Itu diminumkan ke istrinya, katanya langsung kesurupan, marah-marah, kemudian muntah. Tanpa dibacakan lagi doa-doanya, karena ini udah dibacakan doa ruqyah. Nah itu muntah nih. Baik kalau muntah keluar jinnya. Jadi bisa berfungsi untuk mengeluarkan jin, bisa berfungsi untuk mengeluarkan sihir. Ya, terkadang sihir itu dia tidak mempan ketika dibacakan. Ya. Jadi kalau si dukun itu dia mengirim sihir, ditaruh di perutnya, ketika pakai bacaan Quran dia tidak terdetek pakai bacaan. Nah, itu pakai media yang cair itu sangat berefek. Kenapa? Kalau cair itu dia mudah meresap, kemudian bisa masuk ke dalam tubuh. Ini juga yang saya pernah praktekkan ketika meruqyah pasien yang terkena sihir, yang sihirnya itu berbentuk wallahu alam ya. Ketika dirangsang itu batu pedut sama batu ginjal. Batu empedu sama batu ginjal. Ketika di ruqyah itu pakai bacaan biasa nggak mempan nih. Ternyata mempannya itu menggunakan apa? Menggunakan media cair. Ya, media cair. Nah, jadi pentingnya begitu ya. Terus saya meracun jin pakai madu pernah kan, sehingga jinnya tidak berkutik pada saat di ruqyah aja nggak ngamuk-ngamuk. Nah itu makanya saya ciptakan, saya buat ini untuk mempermudah ruqyah ketika meruqyah pasiennya. Kemudian ketika mengobati
Kalau sihir, kalau orang yang terkena sihir, selain dia dikeluarkan jinnya, dikeluarkan sihirnya, dia harus menempuh pengobatan pemulihan ya, menempuh pengobatan pemulihan. Kenapa? Karena sihir itu melukai. Sihir itu dapat melukai badan. Seperti saya pernah meruqyah orang yang terkena sihir, yang sihirnya itu berbentuk jarum. Ketika dicabut itu dia biru-biru. Ketika proses ruqyah selesai, bekasnya biru-biru, bintik-bintik biru-biru, totol-totol. Itu kan masih luka. Nah, kita bekali pasien kita pakai herbal yang telah diruqyah, pakai wasilah-wasilah atau wasail-wasail yang telah diruqyah. Boleh kita pakai madu ya. Boleh kita pakai habatus sauda, boleh kita pakai zaitun atau pakai ini minyak bidara. Ini kan minyak bidara ya. Boleh, silakan, sama saja. Kita oleskan. Gitu. Oleskan ke, jadi fleksibel ya. Kalau wasail itu fleksibel. Kalau untuk meracun, minumkan ke pasiennya. Untuk menyiksa jin, tinggal kita teteskan atau berikan ke areal tubuh pasien, nanti akan kebakar. Kalau untuk menyembuhkan luka sihir, kita tinggal oleskan. Seperti Pak Fajar ya. Pak Fajar itu ketika meruqyah kemarin, ini yang peserta pelatihan yang sekarang WA ke saya, itu beliau mengoleskan dawa ruqyah ke sekitar leher katanya, belum berefek. Ya. Itu kita bisa pakai cara demikian ya. Itu juga termasuk ampuh. Ampuh ya. Termasuk ampuh. Bahkan terkadang kalau saya, bukan terkadang, malah saya seringnya itu setelah diruqyah, saya mengkombinasikan ruqyah pakai teknik-teknik yang saya ajarkan, berbagai macam teknik, kemudian saya akhiri dengan ruqyah menggunakan herbal dicampur dengan air putih. Ya. Karena saya punya dawa ruqyah, saya pakainya dawa ruqyah. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk menetralisir, untuk menghancurkan sisa-sisa gangguan yang ada di dalam tubuh. Atau sisa-sisa sihir, apalagi soal sihir ya. Nanti dia akan bersih, akan hancur. Makanya ketika ini teman-teman ada yang ikut pelatihan, bukan pelatihan, ikut ruqyah online 3 hari kemarin ya, ada ya. Panjang nih, ikut panjang katanya, panjang nih. Peserta pelatihan, tapi beliau ikut juga ruqyah masal online kemarin. Kata beliau, pengakuan beliau itu setelah minum air ruqyah itu muntahnya itu bukan hari itu, tapi besoknya. Ya, semalaman gak enak, badannya gak enak, subuhnya muntah, setelah muntah kayak baru agak enakan. Nah, itu reaksi. Saya sering kali perhatikan reaksinya itu kadang cepat, kadang lambat ya. Jadi sangat ini ya, sangat apa namanya, powerful ya. Jadi pakai herbal tuh, pakai wasail tuh powerful. Ya. Sangat bagus ya. Silakan. Nah, kemudian kita belajar tentang adawatu ruqyah. Kita belajar adawatu ruqyah. Adawat itu ialah alat ruqyah. Alat ruqyah itu macam-macam. Yang pertama, kita bisa menggunakan tangan kita sebagai alat untuk ruqyah, untuk menepuk-nepuk, untuk menekan, ya, untuk mengusap, memukul, menendang. Itu kita bisa menggunakan alat tangan kita. Terus kita juga bisa menggunakan tongkat, silakan. Tongkatnya gak mesti dari daun siwak, dari kayu siwak, bebas ya. Bebas. Ya, pakai tongkat. Kalau misalkan pasiennya perempuan, pakai tongkat. Pakai tongkat. Saya ketika ada persiapan itu suka pakai tongkat. Ya, pakai tongkat, pakai semacam kayu ya, supaya nanti kita meruqyah tetap kita sentuh tapi menggunakan ada pelantara tongkat kan. Itu usahakan begitu ya. Adapun di video saya terkadang nggak pakai sarung tangan, langsung pakai tangan saya ruqyah, itu spontan ya. Kebanyakan ruqyah saya itu spontan. Jadi saya nggak niat meruqyah, saya lagi ngajar, tiba-tiba ada orang yang nyuruh. Kebanyakan begitu. Saya nggak buka pelang, tapi banyak orang yang nyuruh gitu anehnya. Nggak buka pelang padahal banyak orang yang nyuruh. Lagi ngajar,
bahkan lagi tidur datang ke rumah, sehingga persiapan apa-apa kan, akhirnya ya seadanya meruqyahnya begitu. Kalau saya persiapan suka saya bawa sarung tangan, kemudian bawa peralatan-peralatan. Kalau dia perempuan ya kita bawa peralatan semacam tokat-tokat kecil atau sapu lidi ya, supaya maksimal. Nah, bisa pakai tongkat ya untuk memukulnya, menekannya, mengusapnya, bisa pakai tongkat silahkan. Kemudian bisa pakai sorban, pakai kain ya untuk memukul. Kemudian untuk menepuk-tepuk pakai sorban bisa, pakai sapu lidi juga bisa. Kalau sapu lidi kan enak, dia nggak terlalu sakit kepada orangnya kan. Jadi menghindari sakit si pasiennya, maka pakai sapu lidi saja nggak apa-apa. Tempo hari saya meruqyah pakai sapu lidi itu. Meruqyah tetangga saya pakai sapu lidi, saya tepuk-tepuk. Sapu lidi dan lain-lain alatnya silakan bebas ya. Yang penting alatnya itu tidak bukan najis ya, bukan berbentuk najis ya. Jadi alat itu boleh dilakukan apa saja. Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan sendal. Menggunakan sendal yang biasa dipakai wudhu untuk digunakan memukul jin gitu. Silakan. Kan wa'iddu mastata'tum kan kata Allah, persiapan oleh kalian sesuatu yang bisa menakut-nakuti musuh. Kalau kita bawa tongkat musuh bisa takut, bawa. Kalau kita dengan menggunakan sapu lidi musuh bisa takut, silakan bawa. Tujuannya untuk menakut-nakuti musuh gitu. Untuk menakut-nakuti jin. Nah, itu terkait tentang wasilah, kemudian ada ruqyah. Tentang alat-alat untuk dijadikan untuk menggunakan untuk supaya kita ini meruqyah pakai alat ya. Itu. Baik, sekarang tugasnya ialah sinyal kurang bagus ya Pak Kustoyo. Meracun surat apa ya? Meracun surat ini 43 Ad-Dukhan sampai 46. Baik, bagi yang nggak bawa pasien, ini Pak Rahmat, doa ruqyah sudah sampai Ustaz. Cara pakai dan kerjanya gimana? Ditetes langsung ke mulut atau ditetes ke air dalam gelas? Saya udah share ya di grup. Jadi cara pakai doa ruqyah itu bisa langsung tetes ke mulut 7 kali. Teteskan saja ke mulut 7 kali. Ya. Oh, langsung boleh karena ini udah diruqyah, udah saya ruqyah. Lebih dahsyat diruqyah lagi boleh. Ya, diruqyah lagi boleh. Langsung tetes ke mulut, bisa dicampurkan ke air. Kemudian bisa dicampurkan ke madu juga. Bisa dicampurkan ke habatus sauda, ke zaitun bisa, silakan ya. Kemudian meruqyah tempat, campurkan ke ember air. Teteskan 10 tetes. Gitu. Ini kemarin ada Pak Abdi. Beliau orang Nusa Tenggara. Itu bangkrut. Usahanya jatuh. Kemudian ruqyah menggunakan ini, menggunakan dawa ruqyah. Alhamdulillah buahnya muncul 2. Allah munculkan buahnya 2 tanah kuburan itu. Alhamdulillah. Jadi penting kita menggunakan herbal ya, wasail sebagai untuk meruqyah, bahan untuk meruqyah. Jadi sekarang tugasnya ya, jadi kita 2 praktek, ruqyah mandiri sama ruqyah orang lain. Bagi teman-teman yang tidak bawa pasien, maka saya tunggu ya. Berarti di PR-kan nih, yang belum dapat pasien di PR-kan. Besok saya tunggu, harus ada pasiennya. Ya. Pokoknya yang belum dapat silakan dicari ya. Yang belum dapat silakan dicari. Kemudian nanti diruqyah, setelah diruqyah, ketika diruqyah di video ya. Nah, bagi yang sudah dapat pasiennya sekarang ini siap-siap sediakan dawa ruqyah. Sediakan air putih,
Kemudian sediakan HP-nya. Yang bagi yang punya HP, HP 2, yang satu untuk live, tetap kita live-nya buka, yang satu untuk merekam. Ya. Kemudian saya kasih waktu, jangan panjang-panjang ya, karena kita lagi praktek. Jangan sampai 20 menit. Saya kasih waktu 15 menit. Ya. Saya kasih waktu 15 menit. Mau 20 menit boleh lah, gak apa-apa. 20 menit boleh. Nah, sekarang silakan dipraktekkan. Teman-teman yang sudah punya pasien silakan dipraktekkan ya. Untuk meruqyahnya. Diperhatikan, meruqyahnya kita pakai media air dulu aja. Dengan menggunakan dawa ruqyah. Ya, jadi perintahnya yang pertama silakan karena kan Bapak Ibu udah beli ya, sayang kalau nggak dipakai. Ya, pakai dulu dawa ruqyahnya. Jadi ruqyah yang pertama ya ruqyah pasien. Dengan menggunakan media herbal. Kan kita lagi belajar wasail kan. Media herbal yang digunakan. Silakan gunakan dawa ruqyah. Silakan gunakan dawa ruqyah untuk meruqyahnya. Siapkan air putih ya, siapkan air putih, kemudian dawa ruqyahnya dibuka. Dawa ruqyahnya dibuka, kemudian ruqyah lagi pakai ayat yang kemarin saya share. PDF-nya ada kan? PDF-nya ada kan? Ya. Kalau nggak hafal dibaca saja. Kalau nggak hafal dibaca saja. Kemudian nanti tiupkan 3 kali. Setelah ditiupkan, diteteskan 7 kali ke gelas. Kemudian diminumkan ke pasiennya. Tunggu reaksinya. Ada reaksi nggak? Nah, itu secara yang pertama ya. Kita ruqyah menggunakan wasail, menggunakan media herbal. Yang kedua, setelah kita menggunakan media herbal dan air putih, lalu langsung diruqyah. Langsung Bapak ruqyah, langsung ruqyah. Ketika diruqyah, ingat bacaannya silakan dibaca, kemudian niatkan untuk meruqyah, ikhlasnya dihadirkan, tawakalnya dihadirkan. Silakan nanti berurutan tekniknya diperagakan. Teknik perintah ukhruj Allah, teknik tiupan, teknik usapan, teknik tepukan, tekanan juga ya. Kalau cabutan gak usah ya. Kalau ada susuk boleh. Pukulan ringan silakan. Sambil direkam ya, direkam. Setelah direkam baru nanti kirimkan ke grup. Silakan dikerjakan. Adapun yang tidak bawa pasien, adapun yang tidak bawa yang enggak bawa pasien, silakan ruqyah mandiri saja. Ruqyah mandiri yang pertama menggunakan wasail, media herbal dulu. Sediakan air putih, kemudian teteskan dawa ruqyah yang sudah diruqyah ulang, ya. Teteskan 7 kali, kemudian minumkan. Kemudian tunggu reaksinya. Setelah itu baru ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri sama ya. Ruqyah mandiri sama ruqyah orang lain sama. Kita bacakan aja Al-Quran, kemudian sambil diusap-usap dada kita, ditepuk-tepuk, ya, tepuk-tepuk, gitu. Sama ya, sama. Silakan. Saya tunggu. Sekarang jam 20.54, berarti saya tunggu sampai jam 20 lebih 15 berarti. 20.15-an ya. Saya tunggu sampai jam 20. Kok jam 20.15? Jam 21.15. Sekarang 20.54 WIB. Saya tunggu sampai jam 21.15. Sekitar 20 menitan. Ya, silakan dipraktikkan, silakan. Ustaz, siapa nih? Mbak Kafiza, Mbak atau Mas Ustaz, saat saat jinnya terkunci apa masih bisa keluar dari tubuh pasien atau harus dibuka dulu kunciannya? Buka dulu atau? Apakah ketika mau meruqyah harus mencopot foto-foto para ulama di dinding Ustaz?
mencopot foto-foto para ulama di dinding, itu memang ada hadis ya. Kita nggak boleh memajang foto-foto, tapi itu pun foto-fotonya itu ikhtilaf lah ya. Ikhtilaf perbedaan para ulama. Yang dimaksud foto-fotonya foto-foto full. Fotonya full. Tapi kalau setengah foto saya kira nggak masalah sih. Silakan yang mau difoto, yang mau dicopot-copot aja ya. Mau copot-copot aja. Mohon maaf Ustadz, saya belum ada dawa ruqyahnya. Kalau yang belum ada dawa ruqyahnya, Pak Sukisman telat sih ya. Saya juga belum ngirim lagi ya. Pakai air putih aja. Kalau nggak ada pakai air putih. Silakan ya. Saya tunggu sampai 21.15. Silakan, saya tunggu sampai jam 21.15 WIB ya. Silakan praktekkan ruqyah kepada orang lain, ruqyah jadi sendiri juga silakan dipraktekkan. Ya, ruqyahnya di video ya. Bagi yang punya 2 HP, yang satu untuk lab, yang satu untuk memvideo. Bagi yang punya 1 HP, maka HP labnya ya matikan saja, gunakan untuk merekam ya, karena nanti rekamannya dikumpulkan nanti saya cek apakah ada harus dikoreksi atau enggak ya. Silakan. Ruqyahnya di video ya, praktek ruqyah di video. Mau ruqyah orang lain sama ruqyah diri sendiri di video. Biar saya tahu yang bagus yang mana, yang kurang yang mana. Ya, untuk adab-adabnya ya, adab meruqyah silakan wudu dulu, saya lupa ya. Wudu dulu, kemudian menutup aurat. Baik ikhwan akhwat menutup aurat ya. Walaupun istri yang kita ruqyah, istrinya harus menutup aurat pakai mukena, pakai jilbab, silakan. Ya. Silakan ya, saya tunggu sampai jam 9:15.
Ada yang nggak ngerti dipertanyakan ya.
Yang sudah silakan dikirimkan videonya ke grup. Grup FB ya. Yang sudah dikirimkan videonya ke FB. Atau boleh langsung melanjutkan ya. Kalau yang sudah meruqyah orang lain, meruqyah istrinya, temannya, silakan dilanjutkan ke praktek ruqyah mandiri, ruqyah pribadi, ruqyah diri sendiri. Bagi yang sudah meruqyah orang lain, baik meruqyah istrinya, meruqyah temannya, silakan melanjut ke ruqyah pribadi, ruqyah sendiri. Bagi yang tidak punya pasien, silakan berarti menyusul. Kalau yang tidak punya pasien, belum bisa bawa pasien, ruqyahnya menyusul. Ya, ruqyahnya menyusul. Kemudian nanti kalau udah selesai di ruqyah, dikirimkan ke grup FB. Yang baru dapat pasien silakan langsung di ruqyah. Yang baru dapat pasien silakan di ruqyah. Yang sudah meruqyah pasiennya melanjutkan ke ruqyah sendiri, ruqyah mandiri ya. Silakan dipraktekkan ilmu-ilmu yang kemarin saya sampaikan ya. Jangan lupa dikasih testimoni juga. Jadi pasiennya ditanyakan sebelum keluhannya apa, sebelum diruqyah sakitnya apa, setelah diruqyah ada perubahan enggak ya, ditanyakan. Harus ada testimoninya biar kelihatan ada perkembangannya enggak. Jadi tanyakan sakitnya apa, sebelum diruqyah seperti apa keluhannya, setelah diruqyah ada perubahan enggak, begitu. Jadi sambil menunggu ruqyah mandiri ya, saya kasih waktu untuk ruqyah mandirinya 15 menitan ya. 10 sampai 15 menitan. Jadi sampai jam setengah 10-an lah. Sampai jam setengah 10-an, jam setengah 10 lebih 5 menit. Saya kasih waktu untuk proses ruqyah mandirinya yang belum. Jadi untuk foto ini kembali kepada fikih ya, kepada fikih tentang masalah foto itu. Jadi kan ada hadis yang mengatakan ketika kita memajang foto, memajang gambar-gambar itu, maka malaikat tidak akan masuk. Maka malaikat tidak akan masuk gitu. Di rumahnya ada anjingnya, ada foto-fotonya, malaikat nggak ada masuk di situ permasalahannya. Jadi sebagian peruqyah ada yang
Sebelum meruqyah itu fotonya dikeluarkan dulu supaya nanti malaikat rahmat bisa masuk. Yang mau dibuka fotonya silahkan ya. Tapi kalau menurut saya itu foto yang dimaksud foto yang secara utuh ya. Foto utuh dari mulai ada matanya utuh. Tapi kalau setengah sih nggak masalah kalau setengah badan. Silakan, ini kan fikih ya. Ini ikhtilafiyah, yang mau dilepas fotonya silakan. Yang enggak pun nggak apa-apa. Yang penting fotonya nggak utuh. Ketika membaca ayat ruqyah, apa kita sambil pegang pasien? Iya kan ada teknik-teknik ya, kemarin dipelajari kan. Ditiup, diusap pasti dipegang pasiennya. Ya. Usap, kecuali kalau perempuan itu pakai teknik isyarat. Pegang ketika memang madorot sulit untuk dikeluarkan. Ya, ditepuk, ditekan, dipukul, pukulan-pukulan kecil, itu kan mesti dipegang. Kena kan? Mau Ustaz ruqyah diri sendiri juga dikirim? Iya. Ruqyah mandiri diri sendiri dikirimkan juga. Ruqyah orang lain juga dikirimkan. Semuanya dikirimkan. Nanti kan itu sebagai praktek ya, praktek. Nanti saya nilai prakteknya betul enggak, sesuai dengan teori enggak, sesuai dengan arahan enggak. Ya nggak efek, yang ngefek ya, kalau nggak ngefek berarti ya nggak ada gangguan. Ruqyah mandiri pakai video juga. Yang belum ruqyah mandiri silakan ruqyah mandiri pakai video. Ya direkam videonya, direkam menggunakan HP, kemudian nanti videonya dikirimkan ke grup Facebook. Itu juga sebagai praktek, ujian praktek ya. Ya yang baru gabung, jadi prakteknya ada dua, ada ruqyah mandiri sama ruqyah orang lain. Semuanya divideokan, ruqyah mandiri divideokan, ruqyah orang lain divideokan. Ketika meruqyah, yang pertama kita pakai dawa ruqyah dulu ya, pakai media air.
Jadi sebelum dibacakan ke pasiennya, kita pakai ini dulu. Kita bacakan ke doa ruqyahnya, bacakan ulang, kemudian kita tiupkan, masukkan ke air, baru diminumkan. Baru setelah itu kita ruqyah pasiennya. Cara meruqyah mandiri sama saja, sama kayak ruqyah orang lain, ya. Kita bacakan ayat-ayat Quran, ayat-ayat ruqyah yang saya sudah share berbentuk PDF itu, kemudian bacakan ke diri sendiri, pegang dadanya atau pegang kepalanya, tepuk-tepuk. Kalau ada yang sesak, kita tepuk-tepuk, kita usap-usap, ya. Saya kasih waktu sampai 21:35, 5 menit lagi ya. Nah, bagi yang gak kuat memorinya, ini yang menjadi kendala ya. Silakan bisa live streaming. Jadi live streaming. Jadi di video
di grup FB ini bisa live streaming. Jadi keluar dari lab ini, kemudian buat live streaming sendiri, rekam. Nanti akan tersimpan di FB kalau pakai live streaming. Nggak bisa dikirim terlalu besar ya filenya. Dipotong bisa nggak, Pak? Dipotong dulu. Kalau nggak diperkecil pakai aplikasi kalau diperkecil dia. Solusinya sih live streaming ya. Jadi Bapak Ibu silakan live streaming di FB group. Nanti dia membernya akan tersimpan di FB, bukan di teleponnya. Yang sulit untuk yang belum ruqyah, silakan ruqyah pakai live streaming aja ya. Yang belum ruqyahnya pakai live streaming. Jadi keluar dari live saya, nanti buat live sendiri, nanti di video sendiri, nanti videonya akan tersimpan ke FB, bukan ke telepon. Dia langsung terkirim kalau pakai live streaming. Baik, ada yang sudah? Apabila sudah semuanya, coba klik ataupun tulis di kolom komentar, saya sudah.
Baik. Oh, ada yang ini, Bapak Dadan ya, anaknya nangis. Ya nggak apa, nanti nusul aja ya kalau emang nggak memungkinkan. Penyimpanan emang lebih enak itu supaya tersimpan itu live streaming. Kita live nanti akan tersimpan di FB-nya. Baik, kalau sudah pembahasan materi sudah sampai al-adawat ya. Adawat, kemudian doa-doa sudah saya share juga kan di grup WhatsApp. Tinggal dihafalkan doa-doanya ya. Doa-doanya mulai dari bismillah, ta'awuz, bismillah, suratul Fatihah, ayat kursi, bacaan zikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Kemudian bacakan surah Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Kemudian zikir Allahumma rabban nas adhibil basa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan dari ghadar saqama. Kemudian bacaan zikir bismillah arqika min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allah yashfika. Kemudian bacaan Al-Ahqaf surah Al-Ahqaf ayat 39 ya. Ayat 39. Kemudian 3 kul Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu bacaannya ya. Silakan dihafalkan bacaannya karena penting ya. Pada saat kita meruqyah alangkah baiknya dihafalkan sehingga kita nggak fokus di bacaan lagi, kita fokus ke pasiennya, ke gerak-geriknya ya, kemudian ke tekniknya. Nanti kalau misalkan nggak hafal, kita ketika melakukan teknik-teknik tertentu susah karena kita sambil melihat mushaf. Tapi kalau nggak hafal nggak apa-apa dibaca juga, cuman alangkah baiknya dihafal, alangkah baiknya dihafal. Nah, ini Pak Fajar nih, alhamdulillah sudah Ustadz. Ruqyah mandiri diakhiri dengan muntah, masya Allah. Oh, Pak Fajar muntah ya, ruqyah mandiri ya. Di video Pak ya. Alhamdulillah. Sebagian masih ini kali ya, masih belum selesai ya. Baik, ada yang ditanyakan nggak? Silakan rekan-rekan. Kita buka sesi tanya jawab aja. Silakan, yang mau bertanya silakan. Yang mau bertanya silakan, dipersilakan yang mau bertanya. Ada kendala, ada yang kurang difahami silakan. Terkait materi-materi ruqyahnya silakan. Silakan, kita buka sesi tanya jawab ya. Sambil menunggu teman-teman kita yang lain untuk memasuki live streaming ini. Silakan, ada yang bertanya terkait permasalahan yang disampaikan.
Saya sudah Ustaz tadi meruqyah tetangga tapi ternyata lupa mereka apa diulang lagi. Ya, direkam Pak. Nanti kan saya nggak bisa lihat. Saya nggak bisa lihat ruqyahnya. Direkam ya, direkam ulang. Supaya nggak memenuhi memorinya, langsung live streaming aja di FB. Di FB group. Kalau di FB group kan nanti kelihatan nggak yang lihat cuman anggota grup saja karena ini anggota FB tertutup ya, grup tertutup, jadi nanti yang lihat cuman anggota grup saja, kecuali kalau kita share keluar nanti orang lain melihat juga begitu. Jadi silakan live streaming, melalui live streaming aja, kita lagi di ruqyah atau meruqyah orang, kemudian kita live di grup FB ini ya, pelatihan ruqyah angkatan ketiga, live saja, nanti akan tersimpan di Facebooknya. Jadi kita nggak perlu ngirim lagi, otomatis. Video agak vulgar, jorok Ustadz karena muntah dan sempat luka dada atau perut lain digosok dengan dawa ruqyah ya. Itu pasiennya laki-laki, Pak Fajar, atau perempuan? Kalau ruqyah mandiri boleh kita menyembelih diri sendiri Pak Ustadz? Boleh silakan. Gini-gini ya sendiri boleh. Kuncian surat Yasin ayat berapa dan sampai ayat berapa Ustadz? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yabsirun. Itu ayatnya ya. Cari aja ayat berapa tuh? Yasin ada kan, tinggal dicari aja. Doa atau ayat apa yang dibaca untuk mendeteksi adanya gangguan jin di dalam tubuh? Untuk mendeteksi gangguan jin di dalam tubuh, itu ayat ruqyah yang saya kasih. Itu adalah untuk mendeteksi. Ya. Nanti ada ciri-cirinya, dia gemetar, kesurupan, gerak-gerak, ada yang gerak-gerak, ada kepanasan. Ketika di ruqyah ada kepanasan, berkeringat ya. Jadi sebenarnya ayat yang saya kasih, doa yang saya kasih itu udah bisa mendeteksi ya, mendeteksi. Jadi jin itu akan kepanasan, jin itu akan muntah, akan pusing ya. Bahkan pakai dawa ruqyah pun akan terdeteksi. Seperti istrinya Bapak Budi itu minum ini langsung terdeteksi, dia langsung muntah, langsung sampai kerasukan kan. Nah, ayat 9 katanya tuh Bapak Abu Afifah ayat 9 ya. Bagaimana caranya live di grup Ustaz? Gak bisa, ini gak ada pilihannya. Bisa Pak, di situ ada siaran langsung, di situ bacaannya kan, di postingan ada siaran langsung, ada, silakan coba dibuka siaran langsung. Baik, silakan, ada yang bertanya lagi sambil menunggu waktu. Sambil menunggu waktu habis dan teman-teman yang lain juga sambil menunggu selesai. Ya, sekali lagi bahwasannya teknik juga itu menentukan pasien itu bisa sembuh ya.
penyakitnya itu bisa dikeluarkan, bisa dihancurkan. Ya, di ketepatan teknik itu juga menentukan. Ketika kita meruqyah orang yang gangguan jin, kita tepuk-tepuk, kita tekan, itu menentukan juga, sangat berpengaruh. Ketika meruqyah sihir, kita gunakan herbal, kita menggunakan media-media zat cair untuk supaya masuk ke dalam tubuh dan menghancurkan sihir-sihir yang ada di dalam tubuh. Itu sangat diperlukan ya. Jadi bukan hanya kita asal baca saja, baca doa selesai, tidak begitu. Tapi kita harus menjalankan, kita mempraktekkan teknik-teknik yang tadi saya katakan. Itu sangat berpengaruh. Pengalaman saya sangat berpengaruh ya. Sangat ada berpengaruh dan fleksibel. Kemudian kita tidak bikin capek. Jadi bisa mengefektivitaskan waktu. Ya, bisa mengefektivitaskan waktu. Cara membuka kunciannya, doanya sama juga Ustadz. Sama, silakan. Doakan saja, ya Allah, semoga engkau membuka kunciannya gitu. Memang Bapak Arkan mengunci apa? Mengunci ini, pasiennya terkunci. Silakan, ada yang bertanya lagi? Yang udah selesai masuk ke grup. Yang belum silakan direkam, ruqyahnya direkam, dikirimkan ke grup FB. Kalau yang kepanjangan dipotong-potong bisa itu. Potong-potong bisa. Nah, untuk besok adalah praktek. Nanti materinya terakhir besok itu tentang khol'ah, tentang benteng peruqyah. Plus nanti praktek rumah dan tempat usaha. Kemudian praktek menghancurkan buhul jimat atau buhul sihir. Nanti besok teman-teman harus menghadirkan, membawa jimat atau benda sihir ya. Kita praktek menghancurkan benda sihir dan jimat. Ya. Itu untuk besok. Kemudian meruqyah rumah. Kalau meruqyah rumah, sediakan alatnya, alat semprotan. Nanti kita meruqyah rumah dengan menggunakan air ya, pakai semprotan. Semprotan burung kalau bisa, yang bagus semprotan burung. Bapak Ryan, jika sesudah dibacakan ayat-ayat ruqyah tapi tidak ada efek sama sekali, gimana Ustaz? Apa itu pertanda tidak ada gangguan jin atau memang bacaannya yang kurang baik? Pasiennya ada gejala gak, ada gangguan gak? Kalau pasiennya sehat-sehat aja, terus Bapak bacakan nggak ada reaksi, ya berarti sehat pasiennya, nggak ada gangguan apa-apa. Ada gangguan nggak sebelumnya pasiennya? Ada indikasi gangguan nggak? Bapak Rahmat, sudah ruqyah mandiri Ustaz, alhamdulillah tidak ada reaksi, susah cari pasien karena saya perantau. Nggak apa-apa kalau susah ya. Silakan kalau yang susah cari pasien, cari orang yang sembuh, cari orang yang sehat ya. Kemudian ruqyahkan. Gak apa-apa kalau gak ketemu pasien. Jadi saya butuh videonya supaya bisa lihat cara meruqyahnya, biar dikoreksi kalau ada kesalahan. Ya silakan kalau susah cari pasien yang sakit, cari orang yang tidak sakit. Kemudian ruqyah, praktekkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak Opik, saya sering meruqyah dikombinasikan dengan bekam untuk memudahkan prosesnya. Apa boleh? Boleh Pak, silakan. Pakai bekam boleh. Dikombinasikan dengan bekam untuk memudahkan prosesnya. Silakan boleh. Cuman hati-hati ya. Nanti takut kesurupan, nanti
jarumnya tertusuk kemana lagi ya, asal kita kendalikan aja boleh, karena mengeluarkan jin lewat pori-pori itu bisa, termasuk sihir, mengeluarkan sihir melalui pori-pori bisa. Kita gunakan bekam untuk mengeluarkan sihir, untuk mengeluarkan jin bisa, atau untuk menyakiti jin pakai bekam bisa. Silakan. Di sini teman-teman ada yang juga praktisi bekam ya. Baik, itu mungkin ya yang bisa disampaikan untuk pertemuan kita kali ini ya. Besok kita lanjutkan ke pertemuan yang terakhir. Nanti ada satu materi lagi yaitu tentang qal'ah, benteng peruqyah. Jadi seorang peruqyah mesti mempunyai benteng. Kenapa? Agar tidak bisa mudah ditembus oleh iblis, tidak mudah bisa ditembus oleh syaitan dan yang lainnya. Jadi mesti ada benteng-benteng yang harus dikerjakan, ada amal-amalan zikir yang harus dikerjakan ya. Nanti insya Allah besok kita akan bahas, plus nanti prakteknya, praktek ruqyah tempat, kemudian praktek menghancurkan buhul sihir dan buhul jimat ya. Datangkan tugas untuk besok, silakan sediakan alat semprotan air ya. Yang kedua itu siapkan semprotan air, kemudian buhul jimat sama buhul sihir ya. Buhul jimat, buhul sihirnya silakan. Buhul sihir itu benda sihir ya. Kalau sulit, memang sulit sih kalau kita nggak jadi peruqyah ya. Atau punya jimat, silakan hadirkan jimatnya, nanti dihancurkan ya. Bapak Irfan, saya meruqyah mandiri, sudah minum air herbal, diminum dan dioleskan ke badan dan baca ruqyah diulang-ulang sama menit. Gak ada reaksi Ustaz, terus pasien sehat, tapi dulunya pernah kena gangguan sampai hilang apa nih? Hilang ingatan, malah ngantuk dan malah tidur, dia nggak ada reaksi. Malah ngantuk dan malah tidur, dia nggak ada reaksi. Ngantuk itu reaksi ruqyah justru. Kita meruqyah orang yang ngantuk itu reaksi ruqyah. Kemudian sampai tidur ya. Kita tepuk-tepuk, terkadang itu jin. Ketika di ruqyah ngantuk, itu terkadang jin. Jinnya yang membuat ngantuk. Jadi ngantuk itu reaksi ruqyah. Ya, silakan diteruskan, ditepuk-tepuk, teruskan lagi ruqyahnya. Bacanya kurang fasih. Insya Allah kalau kita niatnya ikhlas, betul ya, walaupun kurang fasih, insya Allah akan berefek ya, akan berefek. Yang penting kita ikhlas saja, niatkan untuk meruqyah semata-mata karena Allah SWT. Itu mungkin ya yang bisa disampaikan rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan kita besok bisa ketemu lagi di waktu yang sama, tepatnya yang sama. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan. Bagi yang belum meruqyah pasiennya, saya tunggu di hari besok ya, silakan supaya cepat lab aja langsung. Caranya live streaming, nanti akan tersimpan di FB-nya ya. Kemudian yang belum mengirimkan silakan untuk mengirimkan videonya, karena nanti saya bisa mencek dan mengetahui kualitas ruqyah rekan-rekan setelah videonya ada ya. Jadi saya lihat dari videonya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.